Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitri Ramadhani, Prodi Perbankan Syariah kelompok 2. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang ulumul hadis. Baiklah, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ingkarus sunnah. Yang pertama yaitu pengertian ingkarus sunnah. Secara etimologi diartikan sebagai menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir maupun batinnya, lisan maupun hatinya, yang melatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor-faktor lainnya. Yang kedua yaitu perkembangan ingkarus sunnah. Pada masa sahabat sudah ada orang yang kurang memperhatikan sunnah, tetapi masih bersifat perseorangan. Kemudian menjelang akhir abad kedua, ada golongan yang sudah mengingkari sunnah yang tidak dimutawatirkan. Kemudian maka muncullah golongan pro dan kontra terhadap sunnah, yaitu golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah dan golongan Syiah mengenai sikap-sikap golongan tersebut. Yang pertama yaitu sikap golongan Khawarij terhadap sunnah, yang kedua itu sikap Syiah terhadap sunnah, yang ketiga yaitu ingkar sunnah pada masa kini. Yang ketiga yaitu pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama itu tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka, hadis merupakan karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua yaitu dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga yaitu syahadat mereka yaitu isyhadu anna bi muslimin. Yang keempat yaitu salat mereka bermacam-macam, ada yang 2 rakaat dan ada yang eling saja lain. Yang keempat yaitu faktor penyebab ingkar sunnah. Beberapa faktor penyebab timbulnya ingkar sunnah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu salah paham terhadap penafsiran Al-Quran. Yang kedua itu terkait dengan adanya larangan Nabi yang notabene-nya adalah sabda Nabi yang terkait dengan hadis. Yang ketiga yaitu mereka merasa angkuh dan gengsi. Yang kedua yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah dan pada masa para sahabat. Adapun metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang pertama yaitu para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu para sahabat mendengarkan perkataan para sahabat yang lainnya yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu para sahabat menyaksikan para sahabat sesamanya yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Saya akan lanjutkan materi yang kedua yaitu sejarah hadis pada masa Rasulullah dan pada masa para sahabat. Yang pertama yaitu kebijakan Rasulullah SAW tentang hadis. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan dan menyebarkan hadis-hadis. Yang kedua yaitu Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya karena pada masa itu belum ada yang namanya alat tulis menulis. Mungkin sudah ada tetapi lebih baik menghafalnya. Dan yang kedua yaitu cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Yang pertama yaitu melalui majelis ilmu. Maksudnya melalui majelis ilmu, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menambah ilmu. Yang kedua yaitu melalui ceramah atau pidato dan masih banyak lainnya. Materi yang ketiga yaitu pembukuan hadis. Pembukuan hadis terbagi menjadi beberapa abad. Yang pertama yaitu pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Pembukuan hadis pada abad kedua belumlah sistematis dan belum tersusun dalam bab-bab yang tertentu. Dalam penyusunannya mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis. Semua itu dibukukan secara sistematis. Maka demikianlah kitab-kitab itu terbentuk dari kitab maktu, marfu, mauquf dan maktu. Oleh karena itu sepeninggal tabi'in pada mula awal abad 2 Hijriah
Pada mula awal abad Hijriah, para ulama berusaha menyusun kitab-kitab tersebut agar tersusun dengan rapi. Yang ketiga yaitu pembukuan hadis pada abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan, serta berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu pada abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Masehi. Saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Halikan pada tahun 656 Hijriah sampai 1258 Masehi. Yang keempat yaitu pembukuan hadis pada masa ke-7 sampai sekarang. Pada masa ini adalah masa pensyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan. Ulama pada masa ini mulai mensistemasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbaharui kitab mustaraj dengan membagi hadis menurut kualitasnya. Baiklah, itu tak